cerita salah satu kandidat betapa menderitanya dia menjalani proses campaign ke daerah-daerah. Ya monggo datang, tapi kami akan tetap memilih Mas Kaisang. Jadi siapapun yang akan terpilih nanti, tolong di antara bertiga kandidat itu harus tetap bersama-sama membangun partai ini. Tidak ada yang boleh dilupakan dalam kebersamaan kita. Saudara-saudara sekalian, udah kepanjangan ya. Hari ini dan ke depan, sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai Indonesia, kita sebenarnya sekali lagi harus bersyukur bahwa negara yang nyaris terbelah dalam 2 kali pemilu, 2014 dan 2019, akhirnya karena kedewasaan tokohnya, kedewasaan kandidatnya, kemudian bisa menyatu kembali. Saudara-saudara mungkin ingat, setelah pemilu 2014, kita selalu mencemooh di antara saudara-saudara kita sendiri. Satu kelompok bilang itu grupnya cebong, satu kelompok bilang itu kampret. Luar biasa imajinasi para haters tersebut. Saya nggak pernah kebayang cebong sama kampret bisa berseteru. Tapi itu terjadi. Bang Ade yang mengalami juga sebagai cebong, masuk rumah sakit dengan sekian belas jahitan. 2014 suasana kebatinan bangsa Indonesia ketika itu betul-betul suasana yang terbelah. Kemudian kita pikir itu sudah usai. Pemilu 2019 makin terbelah kita. Kebencian di antara kita kemudian luar biasa sekali. Dan banyak pengamat mengatakan ini adalah embrio gagalnya Indonesia sebagai sebuah negara besar. Gagalnya mimpi Indonesia 100 tahun. Tapi apa yang terjadi? Seperti yang diberikan keteladanan oleh Mas Kaisang tadi, kita juga mendapatkan keteladanan dari 2 tokoh yang bertarung tersebut. Hari ini harus kita sampaikan terima kasih kita sebagai bangsa kepada Pak Joko Widodo, kepada Pak Prabowo Subianto. 2 anak Indonesia yang bertarung, saling menyakitkan, saling meniadakan. Namun mereka kemudian dengan jiwa besar atas kecintaannya kepada negara ini, duduk bersama. Bayangkan seorang Pak Prabowo yang dikalahkan 2 kali oleh Pak Jokowi, bersedia menjadi bagian dari kabinetnya Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Bayangkan juga seseorang yang disakiti, dikatakan cebong, Pak Joko Widodo, dan memenangkan pemilu 2 kali. Tetap punya kerendahan hati dan kebesaran hati untuk mengajak Pak Prabowo bersama-sama. Jadi kalau ada orang mengatakan bangsa kita punya martabat, punya harkat, punya karakter kuat, saya rasa kita harus percaya itu. Bahwa mungkin saja ada sebagian yang buruk, tapi juga banyak sekali, dan itu diwakili oleh sosok Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo. Dan yang lebih luar biasa, saudara-saudara sekalian, salah satu tokoh hebat itu adalah Pak Joko Widodo, dan dia adalah bagian dari kita hari ini. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman semua ketika itu, Raja Juli Antoni, Grace, Saiful Haq, Endang Tirtana, kalau kalian gak dapat anaknya Pak Jokowi, atau menantunya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari, 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya.
Dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Karena kita harus percaya, partai kalau didirikan, kemudian suaranya menurun, itu kita harus mengambil kesimpulan bahwa publik, masyarakat nggak percaya kepada kita. Jadi, Bro Raja Juli Antoni, Saiful Haq, Endang Tirtana, Grace, kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini. Saya berikan waktu selambat-lambatnya tahun 2023 ini, dan 2024 kita nggak usah keluar biaya apapun untuk pemilu. Kita terima nasib saja. Terbukti saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat beberapa partai yang lebih tinggi dibanding kita ketika itu, pada pemilu 2024 bisa turun lebih dari 100%. Jadi artinya apa? Kalau kita di masa Grace sebagai ketua umum partai PSI memperoleh 1,89% suara, itu bukan angka yang sudah berhenti di situ. Itu angka yang harus dipertahankan. Dan saat itu survei-survei kita nggak pernah mencapai angka itu. Survei-survei kita selalu di angka 0, sekian persen. 0,5%, 0,3%. Saya ingat sekali Februari 2023, 3 lembaga survei bersamaan merilis hasilnya, posisi kita di bawah 0,5. Ada yang 0,3, ada yang 0,2, ada yang 0,4. Bayangkan waktu kita begitu pendek dan kita hanya punya modal 0, jadi tidak ada pilihan ketika itu. Dengan cara apapun, kalau perlu saya bilang pada Grace, nangis kencang-kencangnya saat ketemu Pak Jokowi. Apalagi partai ini didirikan karena kecintaan kita kepada dia. Nangislah Grace, saya bilang. Untungnya berkat kegigihan Raja Juli Antoni, Grace, Saiful Haq, Endang Tirtana, Isyana Bagus Oka, kasihan juga Pak Jokowi pada kita. Walaupun kemudian kita mengalami penderitaan batin yang cukup panjang, dari bulan Maret 2023 kita diberikan harapan setengah palsu oleh Mas Kaisang. Raja Juli Antoni, Mas Kaisang, saat itu